Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi di pertemuan hari ini. Kita akan membahas mengenai rekayasa perangkat lunak 2 ya, untuk materi atau pokok bahasan, yaitu mengenai tahapan yang pertama dari rekayasa perangkat lunak, yaitu tahapan envisioning ya. Saya ucapkan selamat datang yang sudah hadir, dan yang masih belum login ke Siakat, silahkan untuk bergabung dan silahkan mengikuti melalui live streaming di YouTube ini ya. Oke, baik, kita akan mulai masuk saja pada tahapan yang pertama di rekayasa perangkat lunak 2 ini, yaitu tahapan envisioning ya. Nah, tahapan envisioning ini adalah tahapan di mana tim pengembang perangkat lunak ya, pada intinya mengangankan nanti perangkat lunak ke depan akan seperti apa hasilnya. Perangkat lunak bisa melakukan fungsi apa saja. Nah, ini sudah diangankan di awal. Nah, maka tahapannya namanya adalah tahapan envisioning atau tahapan mengangan-angankan ya. Nah, di envisioning fase ini, tim, customer, dan sponsor akan mendefinisikan dari kebutuhan bisnisnya dan tujuan proyeknya. Ya, jadi tim ini tim pengembang perangkat lunak, customer ini adalah perusahaan yang akan dibuatkan perangkat lunaknya, dan sponsor ini yang mendanai ya, biasanya adalah pemilik usaha atau owner dari perusahaan itu. Mereka mendefinisikan kebutuhan bisnis yang nanti akan dibuatkan atau dikembangkan perangkat lunaknya untuk menunjang kebutuhan bisnisnya, dan bagaimana nanti proyek pengembangan perangkat lunak ini nanti dilakukan ya. Nah, sehingga di fase ini harus diketahui bagaimana masalah bisnis akan dicari pemecahannya. Nah, kunci sukses dari proyek ini adalah memahami apa yang ingin dicapai oleh customer. Jadi perusahaan itu menginginkan perangkat lunak ini bisa melakukan semua hal yang terkait dengan proses bisnis perusahaan ya. Artinya semua yang bisa dilakukan menggunakan perangkat lunak itu yang akan dicapai. Nah, misalnya sebuah perusahaan itu menghendaki mengembangkan website misalnya ya, untuk sales automation ya. Pengembangan website atau sales automation ini kan tentunya mereka butuhkan ya, untuk supaya penjualan bisa dilakukan online gitu. Jadi kalau belum ada website, maka penjualan hanya bisa dilakukan secara offline. Nah, dengan adanya website, maka otomatis otomasi terhadap sales atau penjualan itu bisa dilakukan dengan baik ya, dengan cara membuat sebuah website. Nah, maka tim di sini harus memahami ya tujuan yang akan dicapai, yaitu bagaimana website itu bisa menjembatani pengguna sistemnya ya, konsumen misalnya ya, atau yang mengelola katalog produknya misalnya, itu bisa menggunakan websitenya untuk berjualan dan melakukan pekerjaannya ya, untuk khusus karyawan yang ada di internal perusahaan. Nah, di sini juga harus dipahami karakteristik ya, atau keunikan dari organisasi. Ya, jadi setiap perusahaan itu beda-beda, meskipun sama-sama menjual produk ya, masing-masing memiliki karakteristik. Nah, itu yang harus dipahami ya, bagaimana karakteristik dari sebuah organisasi yang nanti akan dikembangkan perangkat lunaknya. Nah, fase envisioning ini ada di tahapan awal ya. Kalau Anda perhatikan di sini, ini adalah fase envisioning, di mana fase envisioning adalah fase bagaimana mengangankan ya, mengharapkan ke depan ini perangkat lunak akan seperti apa, bisa melakukan apa saja terkait dengan proses bisnis yang ada di perusahaan itu. Kalau perusahaan itu di perusahaan penjualan, ya otomatis nanti bagaimana sistem ya atau perangkat lunak ini bisa mendukung untuk proses penjualannya ya. Nah, envisioning fase ini berada di chapter 3 ya, dari
pembahasan untuk model proses perangkat lunak. Nah, apa kegunaan dari fase envisioning? Kegunaannya yang pertama, untuk mengidentifikasi tujuan dan batasan project. Jadi tujuan projectnya apa tadi? Misalnya sales automation ya, mengotomasi penjualan dari perusahaan. Kemudian penjualan seperti apa? Ya, apakah sampai bisa melakukan order, kemudian konsumen bisa tracking terhadap ordernya, ya. Kemudian penjualan juga bisa dilakukan ke konsumen perusahaan lain, ya. Bisa jadi konsumen ini adalah perusahaan lain, ya. Jadi bukan individu, gitu, ya. Atau sampai ke batasan mana? Jadi nanti harus ditentukan batasan projectnya. Kemudian menjawab juga masalah kelayakan, apakah nanti layak atau tidak pengembangannya, ya. Kemudian memperoleh juga persetujuan dari stakeholder, ya. Stakeholder ini yang berkepentingan di perangkat lunak ini, ya, terkait dengan perusahaan, ya. Berarti nanti pemilik usaha, ya, kemudian para manajernya, ya, kemudian direkturnya, kemudian para stafnya, ya, ini memberikan persetujuan, ya, untuk pengembangan dari proyek ini, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana memperoleh apa yang diharapkan dari semua orang yang terlibat, ya. Jadi semua orang yang nanti terlibat di sini masing-masing punya harapan untuk perangkat lunak atau proyek perangkat lunak ini, sehingga nanti mereka mendapatkan manfaat, ya, dari sana. Kemudian diharapkan juga di fase envisioning ini menjadi satu basis, ya, untuk proyek berikutnya. Jadi menjadi satu reference atau contoh nyata best practice, ya, untuk proyek berikutnya. Kemudian tentukan skopnya di fase envisioning ini, ya. Jadi apa yang akan dikerjakan, ya, mana yang tidak dikerjakan. Ini adalah skop dari proyek. Kemudian estimasi dari sumber daya manusianya, ya, membutuhkan SDM seperti apa, programmernya, ya. Ada berapa programmer, kemudian ada analis sistemnya, ya. Kemudian ada network engineer-nya, kemudian ada database administratornya. Nah, ini adalah estimasi dari sumber daya. Dan diperlukan juga di fase envisioning ini mengira, ya, membayangkan identifikasi dan penjadwalan, ya. Jadi berapa lama proyek ini nanti akan dikerjakan, ya, kira-kira akan selesai dalam kurun waktu berapa lama, itu sudah dibayangkan, sudah diangan-angankan, ya. Nah, sehingga hasil dari fase envisioning ini, hasil akhirnya yang pertama adalah dokumen visi. Nah, dokumen visi itu isinya tujuan dan batasan dari proyeknya. Kemudian yang kedua, dokumen struktur proyeknya. Nah, dokumen struktur proyek ini menjelaskan proses dari manajemen proyek dan struktur organisasinya, ya, seperti apa struktur organisasinya. Kemudian dokumen penilaian terhadap resiko, ya, ini hasil yang ketiga, yaitu di situ mengidentifikasi awal dan menganalisa ketika nanti proyek ini dijalankan ada risiko apa, ya, nanti akan dibahas di tahapan berikutnya. Nah, untuk yang pertama adalah bagaimana membuat dokumen visi, ya. Jadi visi itu sesuatu yang akan dicapai dalam jangka atau kurun waktu yang lama, ya, jauh di depan. Nah, di sini tim akan melakukan interview, gitu ya. Jadi tim pengembang perangkat lunak MSF ini akan interview dengan customer, ya, dengan perusahaan, dan dengan pemangku kepentingannya, semua orang yang terlibat di dalam atau berkepentingan di dalam pengembangan proyek ini. Kemudian tim juga akan melihat high level business use case ke low level use case-nya, ya. Jadi proses bisnis secara umumnya seperti apa, lalu detailnya seperti apa, ya. Jadi business use case ini adalah fungsionalitas dalam bisnis, ya. Kemudian nanti ada sistem use case, itu adalah fungsionalitas di dalam sistem, ya, softwarenya bisa apa, gitu, untuk mendukung satu proses bisnis. Kemudian ada identifikasi asumsi dan batasan dalam organisasi, ya. Jadi supaya pemikirannya sama, ya, semua jalan pikirnya sama, itu harus ada asumsi yang sama. Kemudian ada batasan-batasan yang sama, mana yang nanti akan dikerjakan, mana yang tidak, dan bagaimana pemahaman terhadap organisasinya. Dan di sini dokumen visi juga harus fokus, ya, pada pemahaman dan definisi masalah.
ya. Jadi di dokumen visi ini akan menjelaskan atau mengisyaratkan pemahaman terhadap permasalahan yang ada di perusahaan itu, ya. Kemudian didefinisikan, ya. Jadi misalnya tadi masalahnya adalah di sistem penjualan yang belum otomasi, ya, belum apa namanya menggunakan sistem atau menggunakan aplikasi yang berbasis web, gitu ya, supaya bisa meluas, ya, penjualannya. Nah, maka di sini akan fokus pada pemahamannya bagaimana sistem penjualan online-nya tadi, ya, dilakukan, ya, teknologinya butuhnya seperti apa, ya, perangkat keras yang mendukung seperti apa, kemudian perangkat lunak yang nanti harus digunakan konsumen seperti apa, aplikasinya memiliki fitur-fitur apa, gitu ya. Nah, maka isi lengkap dari dokumen visi adalah statement masalah, kemudian statement visi, kemudian profil dari user, pengguna sistemnya, scope project, mana yang dikerjakan, mana yang tidak, konsep solusi, nanti solusinya mau dikembangkan menggunakan seperti apa, teknologi apa, perangkat lunaknya pakai apa, bahasa programnya menggunakan apa, database-nya menggunakan apa, konsep solusi. Kemudian tujuan project, yaitu ada tujuan bisnis dan ada tujuan desain. Ya, jadi tujuan project ada dua, ya. Tujuan bisnis berarti kaitannya sama proses bisnis di perusahaan, ya, itu untuk diselesaikan permasalahannya. Kalau tujuan desain yaitu ke dalam, ya, ke tim. Jadi bagaimana tim menyelesaikan atau membuat desain dari perangkat lunaknya itu untuk mendukung tujuan bisnis. Lalu ada faktor kritis sukses, ya. Jadi ada beberapa faktor yang menjadi indikasi, ya, kalau proyek ini bisa berhasil. Nah, ini disebut dengan faktor kritis. Artinya ada beberapa bagian atau ada beberapa catatan-catatan penting, gitu ya, yang harus menjadi pemikiran dari tim, ya, seluruh anggota tim. Karena apa? Karena suksesnya dari suatu proyek, ya, itu tergantung dari apa? Dari faktor-faktor kritis ini. Jadi kalau sudah bisa melewati faktor kritis ini, artinya bisa dikatakan proyek nanti akan bisa berhasil. Kemudian membuat terlebih dahulu di dokumen visi ini jadwal awal, ya, atau initial schedule. Jadi penjadwalan awal mungkin belum terlalu detail, tapi sudah ada bayangan untuk bagaimana supaya ini bisa dilakukan. Kemudian yang pertama tadi, ya, membuat statement masalah, ya, dari dokumen visi ini, ya. Jadi statement masalahnya itu seperti apa? Biasanya berisi narasi pendek yang menjelaskan apa yang diharapkan dari proyek perangkat lunak ini. Misalnya contoh untuk kasus di sini operator telepon, ya. Operator telepon tidak dapat melayani banyak panggilan telepon sekaligus dalam satu waktu karena waktu mereka habis digunakan untuk melayani panggilan yang dapat dihandle operator dan operator harus berinteraksi dengan aplikasi. Ya, jadi ketika operator melayani konsumen, ya, melalui telepon atau by telepon, saat itu juga operator juga sedang menggunakan aplikasi, gitu ya, sehingga tidak optimal. Nah, ini contoh statement masalah, ya, untuk sistem di operator telepon. Kemudian bagaimana kita membuat statement visi, ya. Jadi statement visi ini harus cukup mudah diingat, ya. Jadi orang ketika membaca, ya, atau tim ketika membaca mudah untuk diingat, kemudian mudah dipahami. Maksudnya apa? Tim paham. Kemudian kuat memotivasi sehingga tim termotivasi, ya, untuk menyelesaikan proyek itu. Jadi 3 indikasi atau indikator dari statement visi, ya. Harus mudah diingat, mudah dipahami, dan kuat memotivasi. Lalu ada 5 karakteristik dari statement visi. Yang pertama spesifik, ya, artinya bahwa spesifik ini mengandung status yang ideal dari suatu permasalahan bisnis, ya. Jadi artinya status ideal itu permasalahan bisnisnya apa yang spesifik. Jadi bukan masih apa, ya, ngambang, ya. Jadi spesifik itu sudah tertentu, ya. Misalnya tadi masalah sales automation atau misalnya operator telepon misalnya, ya. Nah, jadi itu spesifik, gitu ya. Jadi mudah untuk diingat. Lalu measurable. Measurable ini tim bisa menentukan kesuksesan proyek tersebut, ya. Measurable artinya terukur. Jadi ketika itu akan dikerjakan oleh tim pengembang perangkat lunak, tim sudah mengira-ngira ini akan, oh ya, ini bisa, gitu ya. Artinya ini bisa, SDM-nya ada, kemudian schedule-nya, ya,
mendukung ya, terus kemudian dari pihak perusahaan ya memberikan dukungan. Nah, maka project ini diharapkan berhasil gitu ya. Kemudian achievable ini artinya bahwa bisa dicapai gitu ya. Dengan sumber daya yang ada, dengan waktu yang ada, project ini bisa dicapai, bisa dijangkau ya. Jadi kalau waktunya terlalu mepet, apakah itu bisa dicapai nantinya? Nah, ini harus dipertimbangkan ya terkait dengan jadwalnya. Kemudian dengan waktu yang cukup panjang, lalu SDM-nya mendukung atau tidak ya, ini harus dilihat ya, sehingga nanti benar-benar bisa dicapai. Lalu relevan ya atau relevan ya. Relevan ini harus terkait dengan permasalahan bisnis. Ya, jadi statement visi itu harus memberikan gambaran pada permasalahan dari proses bisnis yang sedang berjalan. Nah, sehingga informasi yang ada di dalam statement visi itu sesuai dengan permasalahan bisnisnya. Ya. Kemudian time base ya. Time base ini adalah estimasi waktu ya untuk menghasilkan suatu aplikasi bagi organisasi. Artinya schedule atau penjadwalan itu sudah ditetapkan ya berdasarkan pertimbangan ya, fitur-fitur yang nanti harus dikerjakan di perangkat lunaknya, kemudian SDM yang ada ya, dan dukungan dari pengembangannya ya. Nah, lingkungan pengembangannya itu organisasi dan perangkat-perangkat yang digunakan. Nah, bagaimana kita membuat statement visi ya? Misalnya kita buat statement visi seperti ini contohnya, sebelum berakhirnya tahun fiskal, kita akan menjadi perusahaan dengan pendapatan tertinggi dalam industri dengan meningkatkan penjualan online kita. Nah, ini mudah diingat ya. Sebelum berakhirnya tahun fiskal, sebelum nanti akhir tahun fiskal gitu ya. Pajak ya, pembayaran pajak annual ya. Nah, ini perusahaan akan memberikan mendapatkan pendapatan tertinggi gitu ya. Perusahaan dengan pendapatan tertinggi dalam industri ya, dengan meningkatkan penjualan online. Nah, artinya sales automation tadi itu menjadi fokus di sini ya untuk dikerjakan gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan statement visi. Kemudian bagaimana membuat profile user dari pengguna aplikasinya ya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita membuat profile user ya. Profile user itu ya profil pengguna sistemnya gitu ya. Pertama adalah goalnya atau tujuan akhirnya. Ya, tujuan akhirnya bahwa nanti end user atau pengguna sistemnya akan berinteraksi langsung dengan produk ya. Produk apa? Produk perangkat lunak yang nanti dikembangkan tim. Lalu ada constraint ya. Constraint ini penting ya untuk memahami faktor yang mempengaruhi kemampuan user menggunakan solusi. Ya, jadi ada batasan-batasan ya, bagaimana skill kemampuan dari pengguna menggunakan aplikasi, sehingga nanti aplikasi harus bisa menyesuaikan ya kebutuhan dari pengguna, ya supaya aplikasi mudah ya, user friendly ya, mudah digunakan. Kemudian graphical user interface-nya mendukung untuk penggunaan dari perangkat lunaknya ya, supaya lebih mudah untuk digunakan oleh para pengguna akhirnya. Kemudian support issues ya. Support issues ini adalah informasi tentang satu permasalahan yang membantu untuk rencana fitur dukungan yang dibutuhkan user ya ketika menggunakan produk atau aplikasi yang baru. Jadi ketika ada sistem baru diterapkan ya, sistem itu digunakan oleh user. Nah, ketika user mengalami kesulitan, ada permasalahan, itu ada dukungan. Ya, ada bantuan supaya nanti user yang mengalami permasalahan tadi itu diberikan solusinya bagaimana menyelesaikan permasalahan yang sedang mereka hadapi itu ya. Nah, kemudian kaitannya dengan global user ya. Nah, ini global user ini adalah di mana aplikasi itu mendukung budaya dan keperluan lokal dari pengguna. Ya, jadi solusi yang dibuat, aplikasi yang dibuat itu memberikan dukungan, misalnya bahasanya ya bisa disetting, diatur sesuai dengan bahasa dari sehari-hari yang digunakan oleh pengguna sistemnya gitu ya, supaya lebih memudahkan. Kemudian misalnya kalau ada currency misalnya ya, mata uang, maka mata uangnya itu juga akan menyesuaikan mata uang yang ada di
negara tersebut ya. Jadi pengguna akhirnya menggunakan mata uang yang sesuai dengan pilihannya. Kemudian yang berikutnya adalah information flow between user. Nah ini ya, information flow between user. Ini artinya ada komunikasi antara pengguna sistem, ya. Nah di sini apakah para pengguna sistem ini ketika dia menggunakan sistem yang sedang aktif gitu ya, ada kebutuhan untuk berkomunikasi dengan user lain, ya. Kemudian bagaimana cara komunikasinya, ya. Kemudian tingkat kepentingan dari komunikasi itu, ya. Kemudian volume dari aliran data di antara user itu untuk berkomunikasi, ya. Nah, komunikasi di sini adalah komunikasi antar sistem, ya. Jadi ketika satu bagian misalnya ya, user di satu bagian dia berkomunikasi dengan user di bagian lain, ya. Misalnya katakan di bagian sales, penjualan, ketika ada sales order ya, order untuk penjualan, maka di sana dia butuh berkomunikasi dengan bagian keuangan ya atau akuntansi yang mencatat ya order yang masuk. Nah, jadi di sini komunikasi seperti apa? Volumenya berapa besar gitu ya. Misalnya banyak penjualan ya pada saat itu. Nah, ini berarti volumenya tinggi gitu ya. Nah, ketika penjualannya hanya beberapa, volumenya rendah gitu. Kemudian kaitannya juga dengan user function ya. User function ini adalah tugas yang dilakukan oleh user itu. Jadi para pemakai sistem itu punya tugas sesuai dengan job description-nya di organisasi ya. Kemudian dia tahu ya job description-nya seperti apa. Kemudian profile dari customer-nya ya. Jadi di sini kaitannya dengan perusahaan maksudnya ya. Jadi customer-nya adalah customer perusahaan, melengkapi profile dari perusahaan itu. Kemudian misalnya editing order customer ya, mengedit pesanan dari customer ya, ada perubahan mungkin ya, ada fitur tambahan misalnya dan sebagainya. Ya, ini user function ya. Jadi setelah didalami, ada wawancara, mungkin ada focus group ya, customer menambahkan satu fungsi yang harus ada di dalam perangkat lunak itu yang berasal dari pemakai sistem di bagian tertentu misalnya seperti itu ya, termasuk detailnya juga. Kemudian organizational communication ya. Nah, ini kaitannya dengan di mana komunikasi antar organisasi ya. Jadi beberapa organisasi itu memiliki hierarki yang kaku yang membatasi bagaimana, mengapa, kapan individu ini bisa berkomunikasi di dalam hierarki tersebut gitu ya. Jadi ada aturannya ya, siapa boleh berkomunikasi dengan siapa ya, dengan atasannya misalnya membuat laporan ya, kemudian atasannya bisa berkomunikasi lagi dengan atasan yang lain gitu ya. Ini ada aturannya, jadi tidak boleh atasan di bagian bawahan di bagian tertentu berkomunikasi dengan bawahan di bagian yang lain ya, atau atasan di bagian yang lain kalau mungkin bukan hal yang terkait dengan pekerjaan ya, tidak ada hubungan dengan pekerjaan, tidak masalah, oke. Tapi kalau yang kaitannya dengan perusahaan sudah ada aturannya yang baku atau aturan yang kaku gitu ya. Kemudian decision making policies ya, ini kaitannya dengan keputusan atau kebijakan ya, yang secara langsung mempengaruhi efektivitas dari implementasi solusi yang diusulkan ya. Jadi kaitannya ketika nanti ada satu keputusan yang harus dibuat ya di dalam organisasi ya, di dalam tim pengembang perangkat lunak terkait dengan kebijakan dari perusahaan tersebut, maka tim harus membuat satu keputusan ya. Nah, keputusan ini akan berpengaruh pada efektivitas implementasi dari solusi ya. Apakah misalnya katakan harus menyesuaikan dengan jadwal ya, sehingga nanti solusi yang dibuat atau aplikasi yang dibuat sesuai dengan jadwal ya, tidak boleh melebihi ya. Kemudian kaitannya sama biaya, lalu sumber dayanya ya. Nah, ini perlu dipertimbangkan pada saat decision making ya, kebijakan untuk pengambilan keputusan. Lalu ada additional factor ya. Additional factor ini adalah mungkin ada protokol yang tidak sesuai, mungkin ada sistem operasi jaringannya, aplikasi yang berpengaruh pada solusi yang berbasis geografik ya. Ini faktor-faktor tambahan ya. Jadi ketika nanti dikembangkan sistemnya, mungkin ada protokol yang sekarang sedang berjalan di sistem. Nah, protokol itu
protokol itu tidak sesuai. Nah, maka ini harus dipikirkan. Lalu sistem operasi jaringannya misalnya ya, masih menggunakan sistem operasi jaringan yang lama, versi yang lama. Padahal aplikasi ini harus dijalankan di versi jaringan yang baru ya. Misalnya tadinya novel, NetWare, kemudian menggunakan jaringan Windows NT misalnya. Nah, ini harus disesuaikan ya. Lalu aplikasi yang berpengaruh dengan solusi yang terkait dengan geografis ya. Misalnya koneksi internetnya ya, koneksi antara satu gedung dengan gedung yang lain secara geografis ya. Nah, ini juga akan berpengaruh pada teknologi yang digunakan. Jangan-jangan nanti harus menggunakan satelit ya supaya bisa berkomunikasi, karena mungkin letaknya terisolir ya, jauh di satu lokasi yang tidak dijangkau jaringan internet menggunakan kabel atau menggunakan misalnya katakan WiMAX dan sebagainya ya. Kemudian yang keempat adalah bagaimana mendefinisikan scope. Scope ini akan menggambarkan apa yang akan dilakukan dan apa yang tidak akan dilakukan ya di dalam project. Ya, jadi jelas ini dilakukan atau ini tidak dilakukan. Jadi harus bisa dipisahkan. Nah, scope ini dibuat untuk menggunakan menggunakan visi project yang telah didefinisikan di dalam statement visi dan akan menyertakan batasannya. Ya, jadi mana yang dikerjakan ya itu sesuai dengan dokumen visinya. Dokumen visinya seperti apa? Kalau tadi sales automation berarti apa yang nanti akan dikerjakan harus terkait dengan otomasi sales ya. Kalau untuk inventory atau persediaan misalnya tidak ada kaitannya ya berarti tidak perlu dibuat. Nah, ini artinya mendefinisikan scope. Kemudian scope didefinisikan oleh fitur-fitur di dalam solusi ya. Jadi artinya scope ini dijawab ya, scope-nya itu apa yang mau dikerjakan. Nah, itu adalah fitur-fitur ya atau fungsionalitas-fungsionalitas yang ada di dalam perangkat lunak yang nanti untuk mendukung proses bisnis yang akan dilakukan oleh penggunanya atau pengguna sistem itu ya. Nah, jadi fitur apa saja itu adalah scope-nya. Yang tidak dikerjakan itu adalah fitur-fitur ini. Nah, itu adalah di luar scope dari project. Kemudian untuk memulai mendefinisikan scope dari project ini, pertama adalah dilihat high level use case-nya ya. Jadi lihat dulu bisnis use case-nya. Kemudian diidentifikasi area di dalam use case itu yang secara langsung berdampak pada bisnis. Ya, dalam satu bisnis use case, misalnya tadi otomasi sales, ada sebuah bisnis use case misalnya konsumen order produk gitu ya. Nah, ada konsumen order produk. Nah, jadi di sini konsumen order produk ini mendukung untuk otomasi penjualan. Artinya bahwa order itu bisa dilakukan secara online oleh konsumen yang jauh letaknya ya, jauh tempatnya dari perusahaan, karena dia bisa melakukannya secara online. Nah, jadi di sini sistem otomasinya otomasi sales, detailnya di situ ya, yaitu bisa melakukan order atau pembelian secara online oleh konsumennya. Nah, kemudian berikan batasan ya di diagram ya, di bagian yang relevan ya, artinya fungsi-fungsi yang nanti harus ada kaitannya sama penjualan online tadi ya, otomasi sales, semua hal ya itu berikan batasannya ya. Misalnya kalau membeli produk yang dikirim oleh toko atau merchant gitu ya, atau perusahaan penjual produk itu harus bisa di tracking ya. Nah, maka di sini nanti kaitannya sama nomor SI misalnya ya. Nah, di situ ini adalah batasannya ya. Jadi sampai pada tracking untuk penjualan atau tidak. Atau hanya cukup order ya, konsumennya order tinggal nunggu nanti 2-3 hari produknya bisa sampai tanpa ada fitur tracking. Nah, ini biasanya masih kurang ya kalau tidak ada fitur tracking, karena konsumen akan tahu bahwa produk ini sedang diproses untuk dikirim, sedang dikirim ya, sudah sampai gitu ya, kemudian selesai. Nah, jadi sampai ini batasannya, jadi bisa di tracking sampai produk itu sampai di tangan konsumen. Nah, ini adalah contoh dari scope ya yang ada di dalam use case ya. Yang ada di dalam kotak ini adalah scope-nya ya. Ya, jadi ini artinya adalah sistem. Nah, untuk elip ini adalah use case. Kemudian yang kotak ini adalah aktor ya. Nah, ini ada use case yang di luar scope.
ya, yang merah ini, yaitu yang opportunity management ini di luar scope. Nah, sementara untuk 4 use case ini nanti akan dikerjakan bagaimana establish sales goal, ya, menetapkan tujuan sales, kemudian uses forecast sales, ya, melakukan peramalan, ya. Jadi kalau ke depan ini akan seperti apa penjualannya, ya. Nah, jadi sebelum menetapkan tujuan untuk penjualan di tahun yang ke depan, ya, targetnya seperti apa gitu, harus ada forecast dulu. Nah, kemudian analyze customer. Nah, ini bisa melakukan analisis kepada pelanggannya. Nah, untuk bisa melakukan analisis, ya, maka bisa juga diperluas, ya, ke use case atau fungsionalitas, yaitu manage kontak, ya, mengelola kontak pelanggan. Nah, dua ini yang di depan, establish sales goal dan analysis customer, ya, ini bisa dilakukan oleh Vice President of Sales and Marketing, ya. Jadi ini marketing, wakil presiden dari penjualan dan pemasaran, ya. Nah, untuk yang sales ini hanya bisa melakukan yang analyze customer dan manage kontak. Yang untuk establish sales goal ini hanya dilakukan oleh Vice President of Sales and Marketing, seperti itu, ya. Nah, kemudian terkait dengan refining requirement, ya. Jadi artinya refining ini menyaring, ya, kebutuhan sistem, ya. Ini adalah aktivitas yang penting, ya, dalam mendefinisikan scope project, ya. Jadi kebutuhan-kebutuhan itu harus disaring lagi. Apakah ini benar-benar kebutuhan yang mendesak, prioritas, atau yang bukan, gitu ya. Nah, maka nanti di fase envisioning, tim akan menganalisa informasi dan akan mengidentifikasi semua frasa, ya. Frasa ini susunan kata, gitu ya, yang spesifik yang akan dijadikan statement requirement, ya. Jadi kebutuhan sistemnya yang spesifik seperti apa, frasa-frasa penting itu yang nanti akan menjadi requirement. Nah, sehingga nanti frasa ini akan dibahas, ya, untuk menyatakan kebutuhan di dalam sebuah bahasa, ya, yaitu what the business need and want, ya, dalam tanda petik, ya. Sebenarnya apa yang dibutuhkan di dalam satu bisnis dan apa yang diinginkan, ya. Nah, jadi di sini akan terlihat, ya. Jadi bisnis ini sebenarnya butuh support sistem seperti apa, itu intinya, ya. Nah, selama melakukan refining requirement, kita pertimbangkan, ya, high level requirement, ya. Contoh misalnya, the system must support localization to correspondent to the end user culture, ya. Jadi sistem harus bisa mendukung lokalisasi, ya, di mana konsumen itu ada, untuk mempertemukan budaya dari user atau penggunanya, ya. Jadi kalau tadi misalnya multi bahasa, ya, kemudian multi currency, gitu ya. Jadi sistem harus bisa mendukung ini, ya, terkait kultur dari pengguna akhirnya. Nah, kemudian setelah ini kita akan memiliki requirement tambahan, yaitu the system must have procedure for globalization, localization, and accessibility. Ya, jadi yang generalnya tadi adalah localization, ya, dan kultur. Nah, nanti di sini kita bisa mendapatkan ini. Sistem harus memiliki prosedur untuk globalisasi. Yang dimaksud dengan globalisasi itu bagaimana? Ya, jadi ketika websitenya diakses dari negara bagian tertentu di Amerika misalnya, ya. Nah, itu nanti akan muncul di situ, ya. Dia dari negara bagian mana? Atau dari di luar, ya, di luar negara Amerika misalnya, ya. Nah, itu misalnya dari Indonesia. Jadi ketika konsumen mendaftar, ya, bisa dideteksi oleh sistem, ya, oleh aplikasi, bahwa lokalisasi atau lokal negara dari konsumen tersebut sedang mengakses di atau dari Indonesia. Maka otomatis di situ ada pilihan untuk men-switch ke bahasa Indonesia misalnya, ya. Kemudian ada pilihan untuk menyesuaikan currency-nya, ya. Kemudian ada pilihan untuk menyesuaikan tanggalnya, ya, dan waktunya, itu, ya. Nah, sehingga nanti di sini akan lebih mudah accessibility-nya, gitu, ya. Ini disebut dengan refining requirement. Nah, kemudian di dalam envisioning fase nanti ada trade-off triangle dan prioritas dari sebuah scope project, ya. Nah, untuk mendefinisikan scope, kita harus menyeimbangkan satuan-satuan yang berada di pemakai akhir nantinya.
Kemudian mempertimbangkan juga prioritas lain yang ditentukan oleh customer, gitu ya. Ada beberapa variabel project yang nanti akan mempengaruhi potensi dari keberhasilan project ini ya, yaitu cost, resource, schedule, functionality, dan reliability ya. Cost itu biaya, resource sumber daya yang digunakan ya, hardware, softwarenya, sumber daya manusianya ya, schedule jadwalnya, functionality ini adalah fungsional atau fitur-fitur yang ada di perangkat lunak, dan reliability ya, artinya itu bisa di implementasikan gitu ya. Nah, sehingga aturan asumsi pada scope ya, scope di dalam pengembangan perangkat lunak, karena scope ini akan berpengaruh pada asumsi dan batasan ya. Contoh misalnya, ketika tim akan menggunakan teknologi .NET Framework ya untuk pengembangan solusi bagi organisasi. .NET Framework ini teknologinya Microsoft ya, setelah tahun 2000 ya, mulai tahun 2002, 2003, kemudian 2005 ini Microsoft sudah mengeluarkan teknologi .NET. Maka semua aplikasi yang dikembangkan menggunakan teknologi .NET ini membutuhkan .NET Framework ya. Nah, kalau Anda menginstal aplikasi ada prerequisite ya, misalnya harus menginstal .NET Framework versi 3.5, .NET Framework versi 4.0 misalnya. Ya. Nah, ini adalah aplikasi-aplikasi yang menggunakan teknologi .NET Framework. Nah, maka di sini tim akan menggunakan dua kelompok pengembang misalnya ya, pengembang yang berbasis .NET ya, dan pengembang yang berbasis open source mungkin ya. Jadi nanti ada aplikasi yang mungkin bisa jalan di desktop dan di web, dan ada aplikasi open source lain yang dikembangkan juga untuk mendukung proses yang ada di dalamnya ya. Tim juga memiliki sistem OLAP dan OLTP misalnya. Nah, ini OLAP dan OLTP ini kaitannya sama Online Analytical Processing dan Online Analytical Transactional Processing ya. Nah, ini dua hal yang berbeda. Kalau OLTP atau transactional ini kaitannya sama transaksi harian. Kalau OLAP ini nanti dipakai untuk analisis ya. Seperti tadi untuk forecasting ya, peramalan ke depan ini bisa menggunakan OLAP, dan analisis pivot ya untuk melihat penjualan dan lain sebagainya. Ini ada di dalam data warehousing dan data mining sebenarnya ya. Nah, kalau sudah menggunakan ini, teknologi yang mau dipakai untuk OLAP dan OLTP-nya misalnya SQL Server ya. Database SQL Server ini adalah DBMS, produk dari Microsoft yang digunakan untuk OLAP dan OLTP ya. Kemudian batasan untuk indikasi dari parameter solusi ya. Nah, jadi di sini batasan ini adalah aspek visi yang tidak bisa diubah atau disesuaikan. Nah, ini parameter ya. Jadi ada hal-hal yang harus dipegang ya. Ada prasyarat-prasyarat seperti itu ya. Contoh misalnya pembatasan budget ya. Ya, ini biayanya tidak boleh lebih dari sekian ya. Kemudian karakteristik dukungan sistem ya. Bagaimana sistem ini memberikan dukungan pada end user atau pengguna atau pemakai sistem ya, seperti apa dukungannya, apakah semuanya full software ya, atau ada dukungan lain ya, ketika ada permasalahan yang kompleks gitu ya, harus mendatangkan konsultan dan sebagainya ya. Kemudian arsitektur dari sistem jaringannya seperti apa, sistem operasi yang dipilih seperti apa, kalau perlu upgrade teknologi ya, perlu upgrade ke tingkat yang lebih tinggi seperti apa spesifikasinya ya. Nah, ini adalah batasan-batasan scope yang terkait dengan parameter. Jadi kalau mau menerapkan .NET misalnya ya, teknologi .NET, nah maka komputernya juga harus di-upgrade ya. Kalau komputernya terlalu lama dengan prosesornya rendah dan memorinya rendah, nah ini akan berpengaruh pada penggunaan dari sistemnya. Nah, kemudian ada aturan estimasi yang ada di dalam scope ya. Estimasi di dalamnya termasuk adalah waktu, usaha, dan biaya ya. Jadi waktu ini adalah estimasi pengerjaan ya dari proyek ini ya, perangkat lunak. Kemudian usahanya ya, bagaimana SDM ini diberikan tanggung jawab untuk berkontribusi di dalam proyek perangkat lunak itu, dan biaya atau cost yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk membiayai ya proyek perangkat lunak ini. Kemudian estimasi waktu dan sumber daya untuk membangun solusi, berapa lama itu bisa selesai, lalu sumber pembiayaannya dari mana, dan usaha yang dilakukan apa saja ya. Biasanya sponsorship ini
dipegang oleh pemilik usaha ya, misalnya owner ya, karena mereka yang nanti akan menerapkan sistem itu yang akan digunakan untuk perusahaannya. Nah, apa keuntungan dari mendefinisikan scope ya? Jadi kalau kita mendefinisikan scope, ada keuntungan, yaitu memungkinkan tim akan fokus ya dalam mengidentifikasi pekerjaan mereka. Jadi fokus pada pekerjaan mereka, apa yang mereka kerjakan. Karena scope itu kan tadi menentukan apa yang harus dikerjakan, mana yang tidak dikerjakan. Kemudian tim juga bisa membagi tugas yang besar ke tugas-tugas kecil yang spesifik. Ya, kemudian juga membantu untuk penentuan spesifikasi dari fitur pada setiap rilis solusi. Ya, jadi setiap kali rilis solusi di versi 1 misalnya, ya ada fitur seperti ini. Kemudian rilis yang keduanya nanti seperti apa, ya fiturnya. Kemudian membantu untuk penentuan pekerjaan pada subkontraktor atau partner yang ada di dalam tim. Ya, jadi kalau ada pekerjaan yang akan dikerjakan oleh subkontraktornya, ya ada tim lain di bawah tim inti ya dari proyek perangkat lunak ini, ya ini akan dibagi ya, bagaimana pembagian kerjaan. Jadi ada spesialisasi tertentu yang nanti harus dilakukan ya, untuk bagaimana supaya pekerjaan itu bisa selesai sesuai dengan kebutuhan dan tepat waktu. Nah, kemudian yang terakhir kelima adalah membuat konsep solusi ya. Konsep solusi ini adalah bagaimana pendekatan tim mempertemukan tujuan dari proyek dan menyediakan basis untuk menuju fase planning ya. Jadi menyiapkan untuk ke fase planningnya seperti apa. Lalu konsep solusinya dibuat ya setelah identifikasi dari masalah bisnis dan mendefinisikan visi dan skopnya. Lalu konsep solusi akan menjelaskan bagaimana tim akan mempertemukan kebutuhan di dalam proyeknya ini. Ini adalah tahapan yang kelima, yaitu konsep solusi. Nah, ini contoh konsep solusinya ya. Jadi solusi ini di sini artinya perangkat lunak yang nanti akan dikembangkan ya. Jadi nanti akan menggunakan browser ya. Kemudian di sana nanti ada produknya ya, karena ini sales, penjualan, berarti harus ada produk yang dijual. Kemudian nanti ada OLTP akses ya, akses ke online transaksional ya. Jadi kaitannya dengan transaksi jual belinya gitu ya. Kemudian ada data untuk menyimpan transaksinya. Ya, di sini database-nya menggunakan apa gitu ya nanti. Kemudian ada analisis klien ya, kemudian ada analisis produk, kemudian ada analisis akses ya. Ini kaitannya sama OLAP tadi ya, untuk melakukan analisis dari penjualan ya. Di trimester pertama misalnya, atau di triwulan pertama misalnya, itu penjualannya seperti apa, produk apa yang paling banyak laku ya, kemudian laku di area mana gitu ya, kemudian pembelinya bagaimana ya. Nah, ini ada analisis, yaitu OLAP analisis ya. Nah, maka di sana akan ada data warehouse ya, tadi sudah sedikit saya singgung. Jadi data warehouse ini adalah penggudangan data. Jadi semua data yang terkait untuk analisis ya. Jadi tidak semua data transaksi ya, tapi data yang dibutuhkan untuk analisis saja. Ya, kalau untuk data transaksi, karena tidak semua data transaksi itu dibutuhkan untuk analisis, ya maka dipilih data-data yang hanya dibutuhkan untuk analisis saja. Nah, kaitannya dengan OLAP dan OLTP tadi ya. Jadi OLAP tadi adalah Online Analytical Processing. Ini adalah teknologi yang dirancang untuk analisa dan akses data secara khusus. Ya. Proses transaksi pada umumnya di database relasional. Ya, nanti Anda mempelajari ini, ya, relational database. Kemudian OLAP ini muncul dengan sebuah cara pandang yang multidimensi. Jadi kalau di database itu 2 dimensi, OLAP ini bisa 3 dimensi, bisa 4 dimensi dan seterusnya. Dan dia bisa memberikan sebuah teknik dasar untuk kalkulasi dan analisis ya, dari sebuah aplikasi bisnis ya. Jadi bisa melakukan kalkulasi juga ya, misalnya katakan menampilkan data penjualan triwulan berdasarkan lokasi, berdasarkan produk. Nah, seperti itu ya. Dan di tahun berapa, itu bisa difilter seperti itu ya. Ini adalah OLAP. Nah, sementara untuk OLTP atau Online Transactional Processing, ini biasanya adalah untuk transaksi-transaksi harian yang akan digunakan oleh user ya. Misalnya untuk membuat produk baru ya, misalnya menambahkan produk baru gitu.
mengupdate data dari produk yang sudah diinput, ya, retrieve, ya, mengquery lagi data, ya, atau mendapatkan lagi data untuk dilihat data tersebut. Nah, ini creating, updating, retrieving, ya, ini dilakukan di dalam OLTP, ya. Nah, kaitannya dengan multidimensi, saya akan jelaskan bagaimana kok data itu bisa lebih dari 2 dimensi, ya, 3 dimensi, 4 dimensi, dan seterusnya. Nah, di dalam relational database, data akan dikelompokkan dalam sebuah record. Setiap record punya informasi yang dikelompokkan dalam fields. Dimensi ini adalah kategori yang independen, ya, jadi tidak terkait dari multidimensional database. Tipe dari dimensi ini akan mengandung item yang digunakan sebagai kriteria query untuk ukuran database tertentu. Contoh misalnya, ya, distribusi obat di suatu daerah. Dimensi daerahnya misalnya Jawa Timur, Jawa Barat, DKI. Dimensi waktunya misalnya tahun 1999, tahun 2000, kemudian bulan Juli misalnya, atau tanggal 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu dimensi dari produknya, ya, obat antibiotik, vitamin, dan ampicillin misalnya, seperti itu. Nah, kemudian kita bisa menyusun hierarki, ya. Hierarki ini adalah bentuk kesatuan dari sebuah dimensi, ya. Contoh misalnya, ini hierarki untuk dimensi lokasi, ya, atau tempat. Yang paling tinggi Indonesia. Kemudian turun provinsi. Turun lagi kabupaten atau kota. Lalu kecamatan, kemudian kelurahan atau desa, lalu ada RT RW, tapi itu tidak mungkin, ya, kalau sampai ke RT RW. Nah, maka di sini kita bisa lihat nanti penjualan di Indonesia secara keseluruhan berapa. Di provinsi dibagi, ya, di Indonesia ada sekian provinsi misalnya, atau provinsi tertentu saja di Pulau Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Nah, ini penjualan di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat itu masing-masing berapa. Nah, nanti di Jawa Tengah ada kota Semarang, ada Salatiga, ya, kota-kota yang ada di Jawa Tengah. Nah, itu nanti akan terlihat, ya, di situ berapa produk yang terjual di kota itu. Nah, ini artinya hierarki dari dimensi. Kita bisa membreakdown, ya, misalnya hasil penjualan dari lokasi-lokasi ini, gitu, ya. Kemudian ada level, ya. Level ini adalah sebuah kumpulan dalam hierarki, ya. Tadi misalnya untuk provinsi tadi, ya, saya sebutkan ada DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Selatan. Itu adalah level dari sebuah hierarki. Kemudian ada kota atau kodja, ya, kalau dulu kabupaten, gitu, ya, ada Jakarta Pusat, ada Bandung, ya, ada Surabaya, gitu, ya. Kemudian ada kecamatan, misalnya kalau di DKI ada Dago, ada Caringin, ada Senen, ada Matraman, misalnya seperti itu. Nah, kemudian ada member. Member itu adalah item data dalam dimensi, ya. Kita bisa mendefinisikan ukurannya untuk member ini, ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan parent child, ya. Contoh Indonesia, parent of DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur, ya. Jadi artinya DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur itu adalah anak, ya, atau child dari parent yang namanya Indonesia. Kemudian DKI Jakarta itu parent dari misalnya kecamatan dari Senen, Matraman, Dago, ya, itu adalah member, ya. Nah, maka kita bisa buat tabel distribusi obat, ya, misalnya contoh di sini, ya. Ini ada ampicillin, ya, ada 3 daerah, ada Dago, kemudian Senen, ya. Kebetulan Dagonya ada 2 nih, ya. Nah, ini waktu penjualannya, kemudian ini jumlah penjualannya. Nah, jadi nanti bisa di breakdown seperti ini. Kemudian ada produk, misalnya ini ada Redoxon, gitu, ya. Daerahnya mana, gitu, ya. Tahun atau waktu penjualannya, dan jumlah penjualannya berapa. Nah, sehingga kita bisa buat 2 dimensi seperti ini, ya. Ini dimensi yang kedua, ini dimensi yang pertama. Dimensi yang pertama bisa di breakdown lagi menjadi 3, ya. Ini tahun 90, 91, 92. Kemudian dimensi 2, obat dan daerah, ya. Obatnya ampicillin dan Enervon C misalnya, daerahnya bisa Dago, Senen, dan seterusnya. Kemudian untuk Enervon C juga Dago, Senen, dan seterusnya. Nah, ini yang disebut dengan 2 dimensi, ya. Nah, tabel seperti ini disebut dengan pivot table, ya. Karena ini nanti bisa digeser-geser, bisa dirubah, ya, sesuai dengan kebutuhan. Kemudian menganalisa resiko. Resiko adalah kemungkinan suatu kerugian yang terjadi. Kerugian bisa berkurangnya mutu solusi, bisa kehilangan batasan waktunya, bisa kegagalan proyeknya. Nah, proses manajemen resiko itu ada manajemen resiko MSF namanya,
ya. Ini seperti ini bentuknya, ya. Identify yang pertama, ya. Kemudian setelah diidentifikasi resikonya, munculkan statement resikonya apa, kemudian resikonya dianalisis, ya. Kemudian dibuat perencanaan atau plan dan schedule untuk menangani resiko ini, ya. Lalu plan tadi itu di tracking, ya, pada saat resiko ditangani, dan buat laporannya, kemudian dikontrol, ya, dianalisis lagi, gitu ya. Nah, kalau sudah selesai, maka akan menjadi sebuah pembelajaran, ya, dan akan disimpan di dalam knowledge database, ya. Maka di sana ada risk database, ada risk concept, dan ada proses-proses, gitu ya. Nah, bagaimana langkah-langkah manajemen resiko ini, ya? Yang pertama, identifikasi resiko, ya. Kemudian yang kedua, kita analisis dan kita prioritaskan resiko mana yang akan diselesaikan lebih dahulu, dan membuat perencanaan dan penjadwalan dari resiko tersebut, gitu ya. Silahkan yang mungkin ada pertanyaan, Anda bisa tuliskan di live chat, ya. Nah, untuk identifikasi resiko, ya, namanya aja identifikasi, ya. Berarti di sini identifikasi resiko membuat supaya tim sadar akan potensi masalah yang nanti akan mungkin muncul, ya. Untuk analisis dan prioritasnya yaitu bagaimana merubah informasi atau data tentang potensi resiko yang mungkin terjadi, yang bisa digunakan tim untuk memutuskan prioritas sumber daya mana yang nanti akan digunakan untuk menangani resiko itu, ya. Kemudian merencanakan dan menjadwalkan resiko, ya. Ini menggunakan informasi yang didapat dari hasil analisis resiko untuk membuat formulasi strateginya, bagaimana menangani resikonya dan bagaimana rencana tindakannya, ya, untuk penanganan resiko itu. Kemudian dimonitor, ya, resikonya, lalu dikontrol, ya, apakah resiko sudah tertangani, ya. Kemudian ada pembelajaran resiko, yaitu menyusun pelajaran dan dokumen project serta tool dan menyimpan pengetahuan untuk digunakan oleh tim dan perusahaan, ya, terkait pengetahuan tentang, oh, ini ada resiko ini, penanganannya seperti ini, ada resiko ini, penanganannya seperti ini, seperti itu, ya. Nah, dokumen dari risk assessment atau assessment resiko atau penilaian resiko itu ada settlement resikonya, ada probabilitas resiko, kemudian ada risk severity, dan ada risk exposure, ya. Untuk settlement resiko, ya, ini menjelaskan sifat-sifat alami dari satu resiko yang mungkin muncul, ya. Jadi ketika kita mengembangkan sistem, mungkin nanti akan ada masalah bug, gitu ya, akan ada error ketika dijalankan aplikasinya, ya. Mungkin error sintaksisnya, ya, itu resiko-resiko yang harus dihadapi. Aplikasi web mungkin nanti akan diserang oleh hacker atau intruder misalnya. Nah, itu resiko-resiko yang alami, gitu ya. Kemudian probabilitasnya ini menguraikan kemungkinan kejadian terjadinya risiko, ya. Jadi resiko itu akan muncul, benar-benar akan muncul atau hanya sedikit muncul, gitu ya. Nah, ini adalah probabilitas. Kemudian risk severity, ya. Risk severity ini adalah menetapkan dampak dari risiko ini, ya. Apakah dampaknya besar sehingga risiko ini harus difokuskan untuk bisa diselesaikan, ya, dicari penyelesaiannya, atau dampaknya hanya kecil, ya. Mungkin risiko itu tidak terlalu berarti, gitu, ya. Kemudian risk exposure ini adalah menetapkan seluruh ancaman dari risiko. Jadi semua list risiko yang akan muncul, ya, itu dituliskan di dalam dokumen di bagian risk exposure, ya. Nah, kemudian untuk bisa menangani resiko, nah, di sini kita akan membuat isi dokumen dari resiko assessment-nya, ya. Yang pertama, mitigasi plan, yaitu menguraikan bagaimana untuk mencegah atau memperkecil resiko. Jadi kita sudah tahu, ya, tim sudah tahu ada resiko seperti ini. Untuk mencegah, apa yang harus dilakukan, atau tidak bisa cegah, itu pasti akan terjadi, maka bagaimana resiko itu diperkecil, ya. Contoh misalnya ketika ada serangan di web, ya, untuk aplikasi berbasis web, ya, maka gunakanlah HTTPS misalnya, ya. Jadi ini untuk memperkecil resiko. Yang digunakan transfer datanya, ya, secure, yaitu hypertext transfer protocol secure,
Kemudian menggunakan SSL ya, Secure Socket Layer ya. Jadi menggunakan private network. Tujuannya supaya tidak menggunakan jaringan publik ya, internet publik yang mungkin akan beresiko terhadap data yang ditransfer. Nah, ini contoh dari mitigation plan ya. Kemudian rencana darurat dan penggeraknya ya. Jadi menetapkan langkah-langkah yang harus diambil ketika suatu risiko terjadi. Ketika terjadi harus bagaimana ya? Tahapannya harus seperti apa gitu ya. Kemudian diambil alih risikonya ya. Ya, pengambilan alih risiko ini akan menetapkan nama anggota tim siapa yang akan bertanggung jawab memonitoring risiko secara reguler ya. Jadi ada anggota tim yang diberi kontribusi, yang diberi tanggung jawab untuk menangani risiko tersebut dan mengawasi ya ketika risiko itu mungkin nanti akan muncul. Maka anggota tim yang tadi diberi tugas akan menyelesaikan permasalahan itu. Oke, ini yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini ya. Gambaran dari fase envisioning ya. Mungkin ada pertanyaan, silakan jika Anda merasa ada